Kapolda Jawa Timur menjenguk 10 anggota BRIMOB yang menjadi korban ledakan di markas Gegana BRIMOB Polda Jatim di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Presiden Joko Widodo menghadiri resepsi konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia di Melbourne, Australia, dan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara selama di Australia. Kapolres Belu AKBP Riko Nataldo Devala Simanjuntak memberikan bantuan lampu solar sel untuk masyarakat Dusun Weberliku. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali saya Dade Salam Pesi kembali menjumpai Anda di Presisi Siang. Hari ini edisi Rabu 6 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah berita juga sudah kami siapkan untuk Anda dan akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Langsung saja kita mulai Presisi Siang selengkapnya. Informasi pertama di Presisi Siang hari ini, Presiden Joko Widodo menghadiri resepsi konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia di Melbourne, Australia. Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara selama berada di negeri Kangguru. Kehadiran Presiden Joko Widodo di resepsi konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia disambut langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. PM Albanese lalu mengajak para pemimpin negara melakukan sesi foto bersama dan menyaksikan pertunjukan tradisional masyarakat adat smoking ceremony. KTT khusus ASEAN Australia akan membahas terkait kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Australia dalam mewujudkan keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam resepsi ini, sejumlah menteri turut mendampingi Presiden Jokowi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Sebelum menghadiri resepsi KTT khusus ASEAN Australia, Presiden Jokowi juga telah menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, di antaranya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Di sela-sela KTT khusus ASEAN Australia, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia. Presiden Jokowi menyampaikan 4 poin utama untuk memperkuat kerjasama bilateral kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin negara ini digelar di Melbourne Convention and Exhibition Centre atau MCEC hari Selasa 5 Maret 2024. Pertemuan ini menggarisbawahi komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Jokowi menekankan 4 poin utama untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia. Pertama, Presiden menyambut baik perkembangan kerjasama kedua negara, termasuk penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang kolaborasi kendaraan listrik. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerjasama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan Bank Negara Indonesia atau BNI di Sydney. Selain itu, Presiden juga menyambut baik penandatanganan MOU antara Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan National Capital Authority pada Februari lalu. Poin yang kedua, Presiden menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Presiden menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Poin yang ketiga, dalam hal hubungan antar masyarakat, Presiden menyatakan kegembiraannya atas popularitas Indonesia sebagai tujuan bagi pelajar Australia dalam skema New Colombo Plan.
Presiden mengundang lebih banyak pemuda Australia untuk berkunjung dan belajar di Indonesia, termasuk budaya dan bahasa Indonesia. Dan poin yang terakhir, Presiden mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Perdana Menteri Albanisi, saya senang dapat berkunjung kembali ke Australia, dan Australia adalah mitra strategis Indonesia dan mitra strategis ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, kawasan tempat kita, dan dalam nanti berbagi masa depan serta tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas. Dan di 75 tahun hubungan diplomatik kita, mari kita terus perkuat kerjasama dan kolaborasi. Kita ke informasi lain, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjenguk 10 anggota BRIMOB yang menjadi korban ledakan di markas Gegana BRIMOB Polda Jatim di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kapolda Jawa Timur menemui satu persatu personel BRIMOB di dalam ruang perawatan untuk memberikan semangat sekaligus mengecek kondisi luka para korban. Selamat siang. Terima kasih, hari ini kita update dari korban kejadian kemarin. Itu alhamdulillah dari 10 korban yang dinyatakan luka kemarin, hari ini sudah kita tengok, kebetulan kita diberikan asistensi dari Danpas Gegana atas perintah Bapak Kapolri untuk meninjau langsung di lapangan. TKP tadi sudah didatangi oleh Bapak Danpas Gegana, termasuk hari ini beliau memastikan untuk korban terjadinya ledakan kemarin baik-baik saja, dan alhamdulillah sudah kita lihat 10 korban semuanya adalah anggota JIPOM dan Gegana Satbrimobda Jatim dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalau kita rinci ada 5 personil itu sesak nafas kemarin, dan alhamdulillah ini tadi kita pastikan sudah baik-baik saja nafasnya. Kemudian yang luka-luka ada di tangan kena serpian kaca, kemudian di kepala sudah dilakukan penjahitan semua dan membaik hari ini, dan satu terkilir cedera ada di tangan, itu yang jaga di pos penjagaan, dan hari ini dipastikan oleh Rumah Sakit Bayangkara boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih rekan-rekan media, mungkin itu update yang perlu kami sampaikan. Dirtipideksus Bareskrim Polri mewaspadai potensi adanya kenaikan harga pangan di bulan Ramadan. Satgas Pangan diminta untuk terus mengawasi dan mengecek kestabilan harga pangan di pasaran. Pada rapat Satgas Pangan Polri, Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan ada beberapa komoditas pangan yang berpotensi memberikan inflasi umum, diantaranya yaitu daging ayam ras, minyak goreng, ayam hidup, beras, daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir. Ia juga meminta jika terjadi kenaikan harga bahan pokok, Direktur Satgas Pangan Polri untuk turun langsung ke pasar untuk mengetahui permasalahan dan menindaklanjutinya. Pada kesempatan yang sama, ia menambahkan Satgas Pangan Polri melakukan upaya preemptif, preventif, dan penegakan hukum sebagai langkah mitigasi tingginya harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Kita ke Sumatera Utara, Polres Pelabuhan Belawan bekerja sama dengan Satgas Ketahanan Pangan Kota Medan mengecek ketersediaan stok beras dan harga bahan pangan jelang bulan suci Ramadan. Hasil dari pengecekan ini menunjukkan stok beras di wilayah Polres Pelabuhan Belawan dalam kondisi cukup. Selain itu terjadi penurunan harga beras yang cukup signifikan dengan kisaran harga mencapai Rp11.500 per kilogram. Ya, baik. Hari ini kita bersama Satgas Pangan khususnya dari Polres Belawan di pasar juga di gudang beras yang ada di Kayu Putih
Jadi kita sudah berjalan tadi ke beberapa tempat, masuk Gudang Bulog dan Kilang Padi, untuk mengecek bagaimana ketersediaan khususnya komoditi beras yang ada untuk Kota Medan. Jadi kita lihat bagaimana stoknya dan kita hitung sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita, khusus untuk menghadapi bulan Ramadan, itu juga sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Kota Medan sesuai dengan laporan dari Gudang Bulog, juga beberapa gudang yang kita jalani ini masih siap, masih tersedia sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentunya kita berharap dengan hasil pengecekan ini seluruh pengusaha atau pemilik gudang stok khusus komoditi beras ini tidak melakukan penyimpangan ataupun memanfaatkan peluang-peluang sehingga terjadinya kesalahpahaman yang terlibat dengan aparat penegak hukum. Ini sangat kami harapkan sehingga masyarakat juga kami sarankan agar tetap tenang, karena kami sampaikan bahwa ketersediaan pangan kita khususnya komoditi beras cukup. Sementara itu, PJ Bupati Aceh Barat Daya Darmansah didampingi Kapolres Abdia AKBP Agus Sulistianto melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional di Kecamatan Blang Pidi untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga barang. PJ Bupati Aceh Barat Daya Darmansyah didampingi Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Agus Sulistianto dan Dim 0110 Letkol Infantri Beni Maradona, Kajari Aceh Barat Daya Heru Wijatmiko, Kadis Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya Nasruddin melakukan sidak ke pasar dan gudang bulog beras di Pulau Kayu Susoh dan pasar tradisional di Kecamatan Blang Pidi. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat Daya, harga komoditi kebutuhan rumah tangga untuk Januari dan Februari 2024 masih stabil. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat Daya, Amri Aed, mengatakan indeks perubahan harga Kabupaten Aceh Barat Daya mampu bertahan pada posisi 1,4%. Tentunya kondisi ekonomi di Aceh Barat Daya masih berjalan baik. Untuk menjaga stabilitas harga pasar, tentu Pemkab Aceh Barat Daya tidak berjalan sendiri. Semua pihak ikut dilibatkan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.